Setelah sosok itu sampai di dekatnya si Bronson, sosok itu hanya menoleh, melihat Bronson yang sedang tidur dan berkata, "Kamu jangan macam-macam di tempatku. Kamu jangan pernah nantang-nantang itu." Assalamualaikum, hai. Thank you matur suwun sudah klik video ini. Dan selamat datang di Bre Alkisah. Kisah kita untuk episode kali ini adalah soal ketindihan. Ya, mungkin kita sudah familiar dengan ketindihan, atau mungkin bahkan kalian sudah sering merasakan ketindihan. Tapi kisah yang akan saya bagikan pada episode kali ini cukup menarik untuk kita dengarkan, dan semoga kalian juga bisa menikmati kisah ini sambil beraktivitas, sambil rebahan, atau sambil gelundang-gelundung seperti semongko. So, kisah kali ini kisah kita kali ini datang dari seorang teman yang bernama Bronson. Mas Bronson, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, kita menyebutnya Bronson saja dalam kisah kita kali ini. So, nggak usah banyak ribet, let's go satset. Alkisah. Si Bronson adalah seorang pegawai di salah satu hotel di kota Denpasar. Hotel tempat si Bronson bekerja adalah hotel ya bisa dibilang kelas melati. Di sana Bronson mendapatkan fasilitas berupa kamar untuk dia tinggal di situ, untuk dia menginap, untuk dia ya daripada menambah biaya lagi untuk ngekos, jadi dia memanfaatkan fasilitas yang diberikan pihak hotel untuk beberapa karyawan yang dari luar kota untuk tinggal di kamar yang sudah disediakan. Nah, kamar yang disediakan untuk karyawan ini berada di posisinya di belakang hotel. Jadi di belakang tersebut ada tempat untuk tempat parkir kendaraan para karyawan. Nah, di sampingnya itu juga ada 3 kamar untuk para karyawan yang menginap di situ. Selain ada 3 kamar untuk menginap para karyawan, di sebelah kamarnya itu juga ada tempat untuk sembahyang, macam pura-pura kecil gitulah. Dan di sebelah tempat sembahyang tersebut ada satu gedung aula, yang dimana gedung aula tersebut jarang sekali dipakai. Jadi bisa dibilang hampir tidak pernah terpakai. Mungkin dalam setahun hanya beberapa kali dipakai, tidak lebih dari 10 kali. Nah, kisah ini bermula pada suatu hari saat Bronson selesai bekerja, dan kebetulan pada saat itu dia merasa sangat lelah seharian bekerja. Makanya dia tidak ingin kemana-mana setelah bekerja, dia hanya ingin langsung istirahat. Nah, tapi sayangnya setelah ia selesai bekerja dan menuju ke kamarnya, dia tidak bisa langsung terlelap. Ya kadang-kadang gitu, kita kalau terlalu capek, saya sih khususnya, mungkin kalian juga begitu. Kadang pada saat kita terlalu capek, justru kita malah susah untuk tidur, entah kenapa. Nah, setelah perjuangan berguling-guling ke sana kemari, setelah berjam-jam, dan akhirnya ketika pukul 11 malam, sekitar 11 malam, akhirnya si Bronson mendapatkan anugerah yang ia ingin-inginkan, yang ia damba-dambakan. Akhirnya perlahan dia mulai merasa ngantuk, dan beberapa menit kemudian dia sudah terlelap tidur. Tapi yang namanya orang baru terlelap tertidur tentu belum nyenyak-nyenyak amat. Dalam segi bahasa pintarnya itu kan 90 menit pertama itu baru awal dari tidur. Kalau nggak salah adalah istilahnya REM, Rapid
eye movement kalau nggak salah ya, ini nanti bisa dicek di Google. Nah setelah si Bronson terlelap pada menit-menit awal ia tidur, dia merasa bahwa di kamarnya ada yang ketok-ketok. Dan betapa jengkelnya si Bronson karena pada saat itu badan sudah capek, ingin langsung cepat istirahat, cepat tidur, tapi ternyata pakai acara guling-guling, pakai acara nggak bisa tidur dulu, mata diajak merem nggak mau. Setelah ngantuk malah ada yang ketok-ketok. Siapa yang ketok-ketok? Akhirnya mau nggak mau si Bronson bangun lagi dan membuka kamarnya. Dibuka, apakah ada seseorang? Tentu tidak dong, kan ini cerita misteri. Dan si Bronson sempat muring-muring saat itu. Dia sempat kesal sekali. Kenapa ini? Dia tidak berpikiran ini mungkin adalah hantu atau semacamnya. Dia sampai tidak berpikir ini siapa. Yang ia pikirkan adalah dia mau tidur. Dia capek, dia ingin istirahat. Hanya itu. Ketok-ketok pintu yang tadi, entah itu dari manusia, teman-temannya, atau dari makhluk gaib, dia tidak memperdulikan itu. Yang jelas, yang ia inginkan saat ini hanyalah tidur. Beberapa menit kemudian, setelah ia mencoba untuk tidur lagi, terdengar lagi suara ketok-ketok pintu. Dan kali ini dia benar-benar kesal, benar-benar marah. Bronson, ya kenapa? Ya itu tadi, badannya sudah capek sekali bosku. Tapi kembali lagi ada yang ketok-ketok. Setelah dibuka, nggak ada siapa-siapa lagi. Tapi pada saat itu Bronson tahu ada yang terbirit lari. Oh mungkin itu temannya. Dia samperin, ternyata si Doni, teman kerja si Bronson. Memang iseng, si Doni memang iseng. Tapi pada saat itu si Bronson lagi tidak suka diisengin. Dia kesel sama si Doni. Don, ngapain sih kamu ketok-ketok pintuku? Aku mau istirahat, aku capek, badanku sakit semua. Sempat kesel sama si Doni. Ya si Doni akhirnya, oh si Bronson sedang tidak ingin diganggu. Ya udah Son, maaf ya, udah ganggu istirahatmu. Sekarang kamu kembali ke kamar, istirahat lagi. Nah setelah kejadian itu, Bronson tidak langsung masuk kamar. Dia masih kesel sama si Doni. Dia masih di depan kamar, sebat-sebat dulu, urut-urut dulu, sambil sedikit-sedikit cooling down untuk menghilangkan kekesalan hatinya. Dia ngerokok dulu sambil minum teh. Setelah sebat-sebat selesai, dia langsung dibuang puntung rokok langsung ke depan, setes. Dan puntung rokok itu jatuh di depan tempat sembahyangan yang ada di depan kamarnya si Bronson. Rasa kesal sudah sedikit-sedikit menjadi cooling down, sudah adem, sebat sudah habis. Akhirnya Bronson masuk kamar, langsung dia peluk guling, cium-cium bantal, dan berniat untuk tidur. Nawa itu tidur. Tapi setelah itu, dan setelah itu tidak ada lagi cerita ketok-ketok pintu iseng si Doni. Tapi setelah beberapa saat Bronson mencoba memejamkan matanya, berusaha untuk tidur, dia merasakan aura yang kurang nyaman di kamarnya. Hawa kamarnya si Bronson terasa panas, terasa sesek, terasa ada aura-aura, ada semacam sesuatu yang kurang membuat nyaman pikirannya si Bronson. Tapi Bronson tidak ambil pusing. Dia mencoba untuk merem, beristirahat. Dia mencoba untuk tetap tidur dan beristirahat. Dan si Bronson biasanya lebih cepat untuk tertidur dengan posisi dia tidur miring sambil memeluk guling, dan wajahnya ia benamkan di antara bantal dan guling. Nah, betapa terkejutnya si Bronson
Karena pada saat itu si Bronson juga belum terlelap. Dia hanya mencoba untuk merem dan mencoba untuk tidur. Dari belakang punggungnya ia merasakan bahwa ada sesuatu seperti orang yang ingin ikut tidur, yang ingin ikut merebahkan, yang ingin ikut rebahan di sampingnya. Dan semakin lama, semakin mepet, semakin agak menindih di badannya si Bronson. Si Bronson ingin berontak. Dia yakin ini bukan Doni lagi, karena pintu kamar sudah terkunci. Dia ingat itu. Tapi sekuat tenaganya ingin membalikan badan, bahkan untuk menoleh pun dia tidak mampu. Bronson ketakutan. Tentu saja ketakutan. Siapa yang tidak ketakutan? Pengalaman itu ia rasakan secara nyata. Bahkan ia merasakan ada benda fisik yang nempel di punggungnya. Tidak hanya aura-aura lagi, tidak hanya vibes suasana yang menyeramkan, tapi ia merasakan di balik punggungnya ada sosok yang menekan ia sampai ia hampir kehabisan napas. Dan untuk beberapa saat Bronson harus rela untuk menikmati setiap momen dikecat dari belakang. Dikecat. Tapi di dalam hatinya ia masih bisa bergumam untuk memanjatkan doa. Doa ia panjatkan di dalam hati, karena untuk berucap mulutnya pun sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Nasib baik Bronson bisa menggumamkan doa dalam hati. Dan setelah itu si Bronson bisa terlepas dari gencetan. Siapa nggak tahu itu siapa tadi. Sontak Bronson langsung terbangun dan dia mengambil nafas panjang untuk menenangkan hatinya lagi, menenangkan pikirannya lagi, untuk cooling down lagi. Dan setelah mikir sejenak, si Bronson memutuskan untuk tidak tidur di kamar. Lalu ia memutuskan untuk tidur di ruang aula itu sendirian. Ya, karena memang si Bronson mempunyai akses untuk membuka pintu gedung aula tersebut. Ya, di aula tersebut memang tidak ada tempat tidur. Di sana hanya ada beberapa kursi yang sudah ditata ditumpuk-tumpuk. Si Bronson ambil beberapa 3-4 kursi untuk ia tiduran berbaring di situ. Setidaknya di aula ia merasa lebih aman daripada di kamarnya tadi. Nggak tahu siapa tadi yang iseng mengganggu jam tidurnya si Bronson. Dan apakah setelah di aula Bronson bisa tertidur nyenyak? Ya, tentu tidak sama sekali, saudara-saudaraku sekalian. Si Bronson masih mendapatkan gangguan. Jadi memang pintu aula memang tidak Bronson tutup rapat, karena biar menjadi tanda buat yang lain, buat teman-teman si Bronson, bahwa di dalam aula ada nih si Bronson lagi tidur, makanya pintu sedikit dibuka. Tapi setelah si Bronson mencoba untuk tidur di kursi yang ia tata tadi, pintu tiba-tiba bergerak. Krek. Si Bronson sontak kaget dan langsung terbangun. Sambil mengumpat, dia bilang gini, Hei siapapun kamu, kalau berani muncul sekarang, akan aku hadapi kamu. sebenarnya ya si Bronson kewangan sih Son, tapi ya gimana ya, karena memang yang namanya orang capek ngantuk ingin istirahat, dari tadi ada saja gangguan, nggak dari teman. Kenapa sih Son, kenapa kok
kok banyak sekali gitu loh yang ingin mengganggumu Son. Dan untuk beberapa saat kemudian Bronson memang tidak bisa langsung terlelap tidur. Memang ia sengaja untuk menunggu yang ia tantang tadi, karena ia merasa jengkel dan merasa, ayolah kalau kamu memang berani, tunjukkan penampakanmu. Di situ Bronson memang agak gimana ya, agak ceroboh sih, tapi ya begitulah yang dikisahkan si Bronson. Sampai beberapa menit kemudian ia menunggu dan memang tidak terjadi apa-apa. Lalu si Bronson melanjutkan untuk tidur. Tapi baru beberapa menit ia memejamkan mata dan ia belum terlelap, tiba-tiba dari arah pintu ada sesosok wanita. Bronson tidak bilang wanita itu cantik, tapi ya nggak jelek-jelek amat. Bukan cantik dan jelek sih lebih tepatnya, karena ya seperti wanita biasa aja. Tapi pakaian yang ia kenakan adalah pakaian adat Bali. Dan dari pakaian adat tersebut Bronson menyimpulkan bahwa sosok ini bukan sosok sembarangan. Sosok ini menggunakan pakaian yang dari pakaiannya kita bisa melihat bahwa ini adalah pakaian orang dengan kedudukan sosial yang cukup tinggi. Tapi Bronson yakin pada saat itu yang masuk bukan manusia. Karena apa? Karena kalau manusia pasti jalan melangkah, dan ini tidak seperti melangkah, seperti melayang. Nah, pada saat itu Bronson hanya bisa melihat, memandangi sosok itu berjalan atau melayang ke arah si Bronson. Dia memang belum tidur, tapi dia hanya posisinya kurang lebih begini loh. Dan dia masih bisa melihat begini. Dan setelah sosok itu sampai di dekatnya si Bronson, sosok itu hanya menoleh, melihat Bronson yang sedang tiduran dan berkata, "Kamu jangan macam-macam di tempatku. Kamu jangan pernah nantang-nantangin aku." Setelah itu Bronson disentuh dengan ujung jarinya tepat di ulu hati, dan itu rasanya sakit sekali. Sesak dan sakit. Bronson pada saat itu hanya bisa mengerang kesakitan. Dia tidak mempunyai daya untuk bangun. Tapi nasib baik itu tidak berjalan terlalu lama, hanya beberapa detik. Setelah itu sosok itu menghilang dan sakitnya perlahan-lahan berkurang dan Bronson bisa bernafas dengan lega. Setelah itu ia lari keluar dari gedung aula. Di depan gedung ia bertemu dengan teman kerjanya yang lain bernama Ibu Tin. Ibu Tin itu ya ibu-ibu yang bekerja di situ. Melihat si Bronson, Ibu Tin bertanya, "Loh Mas Bronson, malam-malam ada apa? Malam-malam kenapa di gedung aula, ada apa?" Lalu Bronson bercerita bahwa tadi dia ingin tidur di kamarnya tapi nggak bisa. Terus dia mencoba tidur di aula tapi malah ada penampakan. Lalu Bronson bercerita bahwa dia tadi nantang-nantang ingin melihat sosoknya, dan sampai Bronson sempat misuh-misuh juga. Dan Bronson juga cerita sama Bu Tin bahwa sosok itu pakainya begini Bu, dia seperti ini, ada beberapa pernak-pernik ornamen di bajunya seperti ini. Lalu Bu Tin menjawab bahwa memang itu pakaian adat dan itu adalah pakaian adat kuno. Memang sekarang sudah jarang dipakai, katanya seperti itu. Dan Bronson dinasihati oleh Bu Tin untuk tidak lagi nantang-nantang, untuk tidak lagi banyak mengumpat di tempat itu, apalagi di tempat situ
dekat kamarnya si Bronson adalah tempat ibadah, tempat sembahyang. Maka sangat tidak etis apabila ia berlaku kurang sopan di sana. Di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Dan Bronson juga ingat bahwa tadi ia sempat sebat dan puntung rokoknya ia lempar kenanya masuk di depan tempat sembahyangan itu. Barangkali itu juga yang membuat ada sesosok itu yang marah. Itulah kisah kita kali ini. Semoga kalian terhibur, semoga kalian bisa mengambil hikmah dari Alkisah kali ini. Dan pelajaran yang didapat adalah dimanapun kita berada, sudah sebaiknya kita untuk menjaga tata krama, adab, dan sopan santun di mana kita memijakkan kaki. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Dan terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Silahkan yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan jangan lupa nyalakan lonceng supaya kalian tahu kalau Bre Alkisah upload kisah-kisah yang selanjutnya. Dan jangan lupa kasih tahu teman-temanmu bahwa Bre Alkisah adalah channel yang membahas berkisah tentang kisah-kisah horor. Wassalamualaikum, bye.